Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu the truth will set you free. Kemerdekaan yang dihasilkan dari kebenaran. Kebenaran itu akan membebaskan engkau. Sekarang ini ada begitu banyak ajaran yang kita bisa temukan di media sosial, juga dari apa yang populer, dari yang beredar di masyarakat. Dan seringkali kita mengalami kesulitan, mana ajaran-ajaran yang sebetulnya benar. Firman Tuhan hari ini bisa menjadi pedoman bagi kita, yaitu bahwa kebenaran itu akan membebaskan kita. Pertanyaannya, apa artinya itu? Apa itu kebenaran? Kebenaran yang membebaskan kita adalah kebenaran-kebenaran yang konkret yang setiap hari kita lakukan. Bukan sesuatu yang konseptual, ide, tetapi sebuah kenyataan yang sangat sederhana. Misalnya kita dalam situasi sulit, kita kemudian bisa memilih yang konkret-konkret, yang benar, yang kemudian akan membuat kita terbebas dari situasi sulit itu. Misalnya, memilih antara mencintai atau kemudian sakit hati dan membenci. Kebenaran adalah mencintai. Apapun yang terjadi, sulit atau mudah, kalau kita memilih mencintai, mencintai itu membebaskan kita daripada terus sakit hati dan membenci. Hidup rukun itu membebaskan kita. Itulah kebenaran sederhana yang berupa tindakan, bukan konsep. Hidup rukun dengan penuh kasih itu membebaskan daripada berselisih, karena kemudian kita tidak nyaman. Itulah kebenaran-kebenaran sederhana yang membebaskan kita. Melayani, berkorban, itu kebenaran yang membebaskan kita. Jadi kebenaran yang membebaskan itu bukan sesuatu konsep yang rumit. Dalam kenyataannya kita setiap hari harus mengambil keputusan. Dan prinsip yang diambil dari firman Tuhan itu sangat menolong, membuat kita kemudian tidak mengalami kesulitan. Dengan berbagai macam pandangan yang seringkali rumit, kita bisa mempertanyakan tentang kenyataan. Apakah kita sungguh-sungguh bebas? Apakah saya sungguh-sungguh damai? Kebebasan, kedamaian itu mengalir dari kebenaran. Dan itu bisa diterapkan untuk semua persoalan, semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Dengan berprinsip ini sebetulnya kita menyederhanakan dalam berpikir. Tidak menjadi lebih rumit. Karena yang diukur adalah sebuah kenyataan, bukan konsep. Kalau yang diukur konsep dan argumen, itu semua orang punya argumentasinya sendiri-sendiri. Tetapi yang diukur adalah buah yang kelihatan dari tindakan. Dalam bahasa kitab suci disebut pekerjaan-pekerjaan. Apakah kita sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan kebenaran, yaitu mengasihi, mengampuni, bersaudara, rendah hati, memahami, mengerti, dan sebagainya. Sering yang terjadi adalah kebenaran yang saya maksud mengalir atau berpusat pada yang namanya saya. Seperti yang saya mau, seperti yang saya inginkan, seperti yang saya harapkan. Nah, kebenaran yang berpusat pada saya itu pasti keliru. Tetapi yang berpusat pada kenyataan yang berupa kebenaran umum seperti mengasihi, mengampuni, memahami, membesarkan hati, itu tidak ada yang melawan. Dan itulah kebenaran yang membebaskan.
Dan ukurannya sekali lagi harus sesuatu yang kelihatan dan konkret, bukan sesuatu yang teoritis dan konseptual. Dan salah satu yang bisa dihindari dari kebenaran yang seringkali membuat kita justru terbelenggu adalah kebenaran yang berpusat pada saya. Kebenaran yang egoistik yang pusatnya adalah aku. Menurut pikiranku, apa yang sesuai dengan harapanku, apa yang sungguh-sungguh menyenangkan hatiku. Nah, itu bukan kebenaran di situ. Kebenaran tidak subjektif dan tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi terutama persoalan bersama, aku dan engkau, engkau dan aku. Bukan persoalan saya, tetapi persoalan kita. Apakah saya sungguh-sungguh merasa nyaman dengan yang lain karena kebenaran itu? Jadi pusatnya bukan saya, tetapi kita. Apakah semua merasa dikasihi, merasa dimengerti, dibesarkan hatinya, dan didukung, didengarkan? Dan prinsip yang lebih besar dari itu, yang juga sangat membantu adalah di dalam persoalan kebenaran, hal-hal prinsip yang harus dipegang. Di dalam persoalan-persoalan yang masih meragukan, kesatuan yang diutamakan. Dan dalam segalanya, cinta kasih yang utama. Maka kalau kita mengasihi pasti benar. Kalau kita mengasihi pasti membebaskan. Kalau kita mengampuni pasti benar. Kalau kita mengampuni pasti membebaskan. Dan memang ukurannya sebetulnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Memandang Tuhan Yesus adalah memandang kebenaran. Karena hanya ada kebenaran di dalam Dia. Dan itu kebenaran yang konkret, yang diwujudkan secara nyata. Mengasihi, mengampuni, berkorban, menyerahkan nyawa, menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka kebenaran akan membebaskan kita, itu sangat konkret. Dan ujung-ujungnya kita hanya akan melihat contoh yang hidup, yaitu dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Disitulah segala kebenaran menjadi nyata, berbadan. Karena di sanalah ada cinta, ada kebenaran, ada pengorbanan, ada pengampunan, ada kesetiaan, ada ketaatan. Kebenaran itu akan membebaskan kita. Terutama membebaskan kita dari belenggu dosa. Ketika kita salah mengambil keputusan karena kurang memahami apa yang sebetulnya sungguh-sungguh real sebagai kebenaran. Jadi saudara-saudari terkasih, apapun yang kita lakukan, kita bisa mengukurnya dari kedamaian yang kita rasakan. Apakah keputusan kita benar? Bisa dijawab dengan kedamaian yang kita rasakan. Kebebasan yang mendalam, yang mengalir dari dalam ketika kita mengambil keputusan untuk tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap berkorban, tetap memberikan diri dan melayani. Seperti Tuhan sendiri begitu mengasihi kita, selalu memberi harapan kepada kita, dan selalu menemani kita. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.